Pak Oma, kakek nenek sekalian yang terkasih, selamat pagi. Ini saya panggil Pak Oma ya. Ke kakek nenek saya manggilnya Sibah. Tetapi kita semua berkumpul di sini hari ini dalam perayaan yang istimewa ini tentu dengan maksud bahwa kita semakin bisa mensyukuri anugerah kehidupan kita, meskipun kita ini sebagian besar yang hadir di sini, saya katakan sebagian besar karena ada sebagian juga yang belum masuk kakek nenek, belum masuk lansia, tetapi ikut mendukung supaya acara ini bisa, perayaan Ekaristi untuk kakek nenek dan lansia ini bisa berjalan, karena ini secara khusus kita memohonkan supaya ini dapat sungguh menjadi peneguhan bagi kita semua. Tadi sudah perayaan Ekaristi ini kami duduk di sana. Itu saya bisik-bisik dengan Romo Bayu. Karena saya lihat Romo Bayu itu duduknya tidak menyadar. Kami pernah membahas itu karena kursi ini kursi baru. Kursinya cukup besar sehingga kami waktu itu pernah membahas dalam meja makan. Bisa menyadar tidak di kursi. Romo Bayu bilang dari dulu tidak bisa karena terlalu jauh ke belakang. Saya mengatakan, masa saya bisa. Dan lalu tadi persis ketika kami duduk, saya perhatikan, saya menyadar Romo Bayu itu di depan. Lalu saya bisik-bisik, tidak bisa nyadar, enggak bisa. Takut balik. Romo sampai hari ini masih belum bisa? Belum nyoba lagi? Bisa ternyata. Bisa, tetapi mungkin kurang nyaman. Karena baru mencoba ini tadi. Karena selama ini tadi mengatakan takut terbalik karena terlalu jauh ke belakang. Secara usia Romo Bayu lebih muda dari saya. Tapi secara fisik sepertinya badannya lebih lentur saya. Mungkin Romo Bayu perutnya terlalu besar, jadi untuk ke belakang agak ragu-ragu. Apa yang mau saya tunjukkan dengan cerita kecil ini? Usia itu seringkali bukan mewakili apa yang ada di dalam diri kita. Artinya belum tentu keadaan fisik kita itu sesuai dengan usia kita. Ada yang usianya sudah sangat banyak. Saya katakan banyak karena kalau dikatakan tua itu kadang-kadang tersinggung. Itu fisiknya masih bagus. Ada yang usianya belum masuk lansia, tetapi secara fisik mungkin sudah penuh dengan kerepotan. Maka itu tadi, usia itu tidak secara otomatis menggambarkan secara sejajar keadaan fisik. Coba saya tanya yang di sini. Di antara kakek nenek, opa oma sekalian yang hadir di sini, tunjuk jari yang usianya 90 tahun ke atas. Tidak ada ya satupun. Yang ada belum lama ini dari Kaliwadas, Nenek Kasinah. Berapa dari Nenek Kasinah itu? 100 sekian tahun ya. 100 lebih. Yang 80 tahun sampai 90 tahun, coba tunjuk jari. Yang tinggi. Jangan malu-malu, usia banyak itu bukan memalukan. Ya, 80 sampai 90 cukup banyak, lumayan. Oke. Yang 70 sampai 90. Lebih banyak lagi. Jadi yang lainnya 60 sampai 70. Lebih banyak itu. Hari ini kita berkumpul dalam perayaan Ekaristi khusus. Saya yakin
di antara opa-oma yang hadir di sini? Tidak semua. Sekitar beberapa puluh tahun yang lalu pernah menjadi aktivis-aktivis di paroki ini. Dan bahkan, ya kalaupun bukan aktivis, bersama-sama ikut di dalam kegiatan di paroki ini, sehingga saya dengar cerita misalnya di Kaliwadas. Dapat jodohnya ya karena dulu ketemu ada misa pertemuan orang muda satu paroki di Jalan Cagak, begitu juga Pak Undang bagaimana bisa ketemu dengan orang Ciawi, karena pernah ada misa bersama-sama orang muda, dan Anda semua kan pernah muda kan ya, tidak tiba-tiba jadi begini sekarang. Pernah aktif, pernah terlibat, ada yang mungkin tidak di paroki ini, karena saya tahu Pak Trisno misalnya datang ke paroki ini memang sudah usia banyak kan begitu ya, tetapi Anda semua dan ada yang sampai hari ini masih berperan aktif di dalam kehidupan menggereja. Artinya apa? Itu tidak sebanding dengan banyaknya usia. Jadi bagaimana kita mau aktif, mau tidak, mau tetap terlibat atau tidak, itu tidak sebanding dengan pertambahan usia. Usia kita boleh banyak, tetapi kita bisa tetap berperan aktif di mana kita berada. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa semakin banyak usia kita, itu kita sadar atau tidak sadar mengalami penurunan. Jangankan opa-oma sekalian yang merasakan itu. Saya di usia sekarang 43 tahun itu sudah merasakan ada penurunan. Ya, tidak seperti 20 tahun yang lalu. Penurunan dalam apa? Misalnya dalam kemampuan. Contoh sederhana. Ketika saya SMP itu berarti sekitar usia 15 tahun. 13 sampai 15 tahun. Saya suruh manjat pohon kelapa, tingginya 20 meter. Itu bukan sesuatu yang sulit. Sudah saya lakukan sejak kelas 6 SD. Tarekelan kalau orang Sundanya. Naik pohon kelapa, kadang-kadang ambil kelapa muda yang muda, dibuka di atas pelepah. Tapi sekarang, kalau saya disuruh begitu, mikir 10 kali. Dan mungkin sudah tidak berani. Dulu, langsung. Kenapa terjadi perubahan itu? Penurunan kemampuan dalam arti tertentu, itu bisa terjadi juga karena berkembangnya daya pertimbangan di dalam diri kita. Semakin kita itu bertambah usia, kita semakin memiliki pertimbangan yang banyak. Kalau dulu anak kecil ya nekat saja, gak mikir kalau saya jatuh gimana. Tidak. Pokoknya saya pengen sesuatu yang luar biasa, saya pengen makan buah kelapa yang muda di atas, saya naik. Sekarang mempertimbangkan banyak hal lain, bukan hanya soal apa yang saya mau. Nah, inilah bedanya. Pertambahan usia itu memang secara fisik mungkin memberikan efek bahwa itu mengurangi kita, ada banyak hal berkurang di dalam diri kita secara fisik, termasuk soal daya ingat, ya, soal kemampuan untuk mengingat sesuatu, itu pun seiring dengan pertambahan usia berkurang juga. Tetapi ada hal lain yang mestinya berbanding terbalik dengan itu, apa? Meningkatnya kemampuan pertimbangan di dalam diri kita. Karena kita, Bapak Ibu, Oma sekalian, lebih banyak menjalani kehidupan ini lebih panjang dibandingkan kami yang lebih muda. Jadi berbanding terbalik mestinya. Makin tambah usia, ya, bukan
berbanding terbalik dengan penurunan fisik itu tadi, bukan maksudnya bukan dengan tambahnya usia. Makin menurun hal-hal yang fisik dalam diri kita, makin naik kebijaksanaan kita. Itu yang ditegaskan di dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirah. Sehingga apa yang terjadi? Leluhur itu dipuji-puji karena memang menunjukkan kebijaksanaannya secara turun-temurun. Nama mereka diingat. Dan itu yang diyakini oleh Bunda Maria juga di dalam Kidung Magnificatnya yang kita dengarkan hari ini. Dan itu menjadi tema dari perayaan kita. Rahmatnya turun-temurun. Semakin kita diberi kesempatan lebih lama untuk menjalani kehidupan ini, harapannya semakin kita bisa menimba lebih banyak rahmat, dan di sanalah tumbuh yang namanya kebijaksanaan. Ada satu cerita sederhana yang mengingatkan saya bahwa kita itu usia mau berapapun, semakin nambah itu semakin mengurangi sesuatu di dalam diri kita. Jadi ceritanya ada kakek nenek, sepasang kakek nenek yang berkunjung ke kakek nenek yang lain. Nah ini semoga ini juga bisa terjadi di paroki kita. Saling berkunjung antar kakek nenek, saling meneguhkan. Saling berkunjung, nah satu kesempatan satu pasangan kakek nenek berkunjung ke keluarga kakek nenek. Nah, lalu mereka makan malam bersama. Nah seperti biasa ketika selesai makan, dan itu tidak hanya terjadi di pasangan lansia, tetapi di keluarga itu kan biasanya sibuk ke belakangnya. Nenek-nenek membereskan segala sesuatunya, lalu membawa ke belakang. Mereka masih cukup mampu untuk melakukan itu, sehingga tidak perlu bantuan asisten rumah tangga atau apapun. Mereka masih mengerjakan sendiri. Tapi usia sudah cukup banyak. Nah, ketika istri-istrinya ini, nenek-neneknya sedang ke belakang, ke dapur, membereskan, mencuci, si kakek yang berdua ini ngobrol. Lalu satu kakek ini, yang tamunya ini cerita, kemarin kami makan di sebuah restoran yang enak sekali makanannya. Pokoknya kamu harus cobain. Nah ini dua sahabat karib sebetulnya, lalu sampai tua pun mereka masih saling mengunjungi. Enak sekali makanannya, dan di sana ada makanan kesukaan. Kamu harus coba untuk makan di sana. Si kakek satunya bertanya, apa nama restorannya? Si kakek yang tadi cerita itu lalu diam sebentar. Masalahnya dia lupa nama restorannya itu. Setelah diam, lalu dia coba untuk minta bantuan kakek satunya. Coba, tahu nggak kamu bunga yang biasa dipakai untuk mengungkapkan kasih antar kekasih? Bunga apa itu namanya? Biasanya warnanya merah, lalu ada durinya. Mawar, ros, bunga ros. Ya betul, bunga ros. Lalu dengan segera si kakek itu memanggil Ros. Dia memanggil istrinya yang ada di belakang. Ros, apa nama restoran yang kita kemarin makan? Jadi dia nama istrinya sendiri juga lupa. Apalagi nama restoran. Jadi untuk mengingat nama restoran itu, dia bertanya kepada istrinya. Dan untuk ingat nama istrinya, dia tanya kepada kakek itu, apa nama bunga itu? Baru dia ingat nama istrinya ternyata adalah Ros. Itu semua kita alami seiring pertambahan usia kita. Tetapi kalau hal-hal yang duniawi tadi, ya saya sebutkan, pertambahan usia itu ternyata tidak berbanding sama dengan keadaan fisik. Kadang-kadang ada yang usianya sudah sepuh, tetapi keadaan fisiknya sudah sangat menurun, berbeda-beda satu sama lain. Apalagi yang namanya rahmat Tuhan itu melampaui, dipengaruhi oleh pertambahan usia, tidak dipengaruhi oleh pertambahan usia. Kalau hal-hal yang
sederhana di dalam kehidupan kita itu sebetulnya bisa berjalan tidak sebanding dengan tambahnya usia kita. Apalagi rahmat yang diberikan Tuhan. Maka tepatlah tema perayaan hari ini, rahmatnya turun-temurun. Artinya apa? Rahmat itu diberikan Tuhan dari generasi ke generasi, tidak memandang usia orang, bahkan melalui pergantian dari generasi ke generasi, rahmatnya itu berlanjut dari sejak awal ketika sejarah keselamatan itu mulai dilaksanakan oleh Allah di dalam karya penciptaan, sampai sejarah keselamatan itu dipenuhi dengan penebusan Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan. Dan dalam kesadaran itulah maka Paus Fransiskus mengajak kita gereja seluruh dunia untuk mensyukuri anugerah usia ini, dan secara khusus untuk kakek nenek lansia seluruh dunia. Maka ditetapkanlah hari kakek nenek dan lansia seluruh dunia itu 3 tahun yang lalu, baru 3 tahun yang lalu, 2021 tahun pertama, 2022 dirayakan lagi, dan hari ini kita merayakan dan dirayakan pada sebetulnya secara keseluruhan seluruh dunia itu 23 Juli kemarin. Kenapa dipilih tanggal itu? Tanggal yang berdekatan dengan peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana yang diperingati tanggal 26 kemarin, hari Kamis. Maka kita pun sebetulnya bukan melenceng kalau kita merayakan pada hari ini, malah lebih dekat ya, kalau perayaan ini dikaitkan dengan peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana. Rahmat Tuhan turun-temurun dari generasi ke generasi, dan itu bisa kita alami di dalam hidup kita. Maka itu sebetulnya kesadaran akan rahmat Tuhan itulah yang membuat kita bisa semakin hari semakin bertambah usia kita, tetapi bertambah juga kebijaksanaan. Maka kita semua diundang untuk bisa mengucapkan pujian yang sama yang diucapkan oleh Bunda Maria. Bacaan Injil ini luar biasa. Luar biasanya di mana ini sebuah perjumpaan yang penuh rahmat antara generasi yang sangat belia dengan generasi lansia. Elizabeth itu sudah lansia ketika mengandung putranya Yohanes. Maria masih berusia belasan tahun, ya sekitar 14-15 tahun, ketika dia menerima kabar dari malaikat akan mengandung Yesus. Perhatikan jeda usianya sangat jauh. Katakanlah kalau Elizabeth itu sekitar 80-90, Maria sekitar 15 tahun. Sekian puluh tahun jeda usianya. Tetapi apa yang terjadi? Perjumpaan antara dua generasi yang berbeda ini menjadi perjumpaan penuh rahmat karena satu sama lain saling memahami. Maria memahami kerepotan Elizabeth, maka dia jauh-jauh datang meskipun dia dalam keadaan sudah mengandung. Menempuh perjalanan yang jauh, melewati perbukitan sampai ke tempatnya Elizabeth bukan hal yang mudah. Tetapi dia datang untuk apa? Untuk menyapa Elizabeth karena dia tahu. Dia diberitahu malaikat bahwa Elizabeth pun sedang mengandung. Maka Maria berpikir bahwa saudaraku ini pasti akan sangat kerepotan dan memerlukan bantuan, maka dia datang. Sebaliknya, Elizabeth pun bukan dia merasa sebagai orang yang sudah tua dan lalu sudah banyak pengalaman, tidak. Begitu melihat kehadiran Bunda Maria, dia melihat sesuatu yang berbeda dan itu dirasakan Elizabeth melalui kandungannya. Dia sadar akan sesuatu yang tidak biasa
di dalam diri Maria, lalu muncullah ungkapan Elizabeth yang sampai hari ini kita ulang di dalam doa. Salam Maria, salam Maria penuh rahmat. Betapa sesuatu yang luar biasa, seorang yang sudah usianya begitu banyak, dia mengakui bahwa di dalam diri orang yang masih belia ini, kamu begitu banyak rahmat. Luar biasa. Kita kadang-kadang tidak mudah untuk mengakui sesuatu yang baik muncul dari generasi di bawah kita. Bukan hanya kakek nenek, oma-opa sekalian. Saya pun kadang-kadang mengalami itu. Kenapa? Ketika ada yang namanya istilah senior, junior, kami di antara para imam, kemarin kami retret itu bersamaan. Semua para imam sepuh-sepuhan Bandung, meskipun tidak semua, tetapi itu semua imam-imam junior, medior, senior. Saya dengan nama Bayu masuk medior. Medior itu 10 sampai 14 sampai 20 tahun. Di antara yang saya rasakan secara pribadi, kadang-kadang saya merasakan ada sesuatu yang baik di mereka, para imam yang di bawah saya, dan mereka luar biasa. Kadang-kadang tidak mudah juga loh untuk mengakui betapa hebat mereka. Kita mengalami itu. Jadi pertambahan usia kita kadang-kadang membuat kita tidak mudah untuk mengakui sesuatu yang baik yang muncul kemudian sesudah kita. Tetapi perjumpaan Elizabeth dengan Maria memberi contoh yang bagus sekali. Bagaimana keduanya bisa saling memahami, memperhatikan, menghargai satu sama lain, dan di sanalah terjadi komunikasi yang penuh kasih di antara Elizabeth dengan Maria. Bayangkan kalau hal itu bisa terjadi di antara kita, antara mertua dengan menantu, antara kakek dengan cucu, nenek dengan cucu, bahkan bukan dengan yang seringkali menjadi referen itu kan mertua dengan menantu. Nah itu kadang-kadang kan sudah semacam menjadi referen bahwa mertua dengan menantu itu sering tidak akur, kan begitu. Kenapa istilah itu muncul? Tetapi jangan salah, bisa terjadi juga antara orang tua dengan anak, bisa tidak akur, bukan hanya dengan menantu. Dan itu bisa terjadi karena apa? Karena masing-masing generasi itu terpukul dan terpenjara di dalam egonya masing-masing. Kita belajar dari Bunda Maria dan Elizabeth. Antar generasi itu bisa saling memahami. Kalau saya keluar dari diri saya, Maria tidak berpikir dengan cara dia sebagai seorang muda menghadapi hidupnya. Dia berpikir dengan cara Elizabeth. Oh, Elizabeth saudaraku sedang dalam usia yang tua, sekarang mengandung, pasti dia repot, maka dia datang. Itu bisa terjadi komunikasi itu. Dan ini sesuatu yang menjadi bagian dari perjuangan kita, Bapak Ibu saudara-saudari, Pak Oma sekalian. Kami para imam pun mengalami hal yang sama. Di antara generasi ini tidak selalu mudah untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, apalagi ketika kalau satu generasi misalnya masih sama-sama imam medior, biasanya cukup cair karena kami sama-sama bersama-sama di seminari. Tetapi kadang-kadang tidak mudah. Ketika kami tidak mengalami bersama-sama di seminari, tiba-tiba sudah bersama-sama ketika sudah sama-sama menjadi pastor. Membangun komunikasi antar generasi itu tidak selalu mudah, dan sama sebetulnya itu terjadi juga di dalam hidup kita, bukan hanya di antara kami. Maka kita hari ini diajak untuk menimba rahmat Tuhan melalui teladan Bunda Maria dan Elizabeth yang menyadari bahwa rahmat Tuhan itu turun-temurun dilimpahkan kepada kita. Sehingga apa yang menjadi pujian Maria ini, mari sedikit demi sedikit kita berupaya supaya ini tidak hanya sekedar menjadi sabda yang kita dengarkan,
Tetapi bagaimana ini juga bisa menjadi pujian kita secara pribadi, bahwa saya pun bisa menyampaikan pujian seperti yang disampaikan oleh Bunda Maria, termasuk untuk kakek nenek para lansia yang ikut di Legio. Ya, Legio kan di tempat kita isinya ya mayoritas kakek nenek, di mana setiap hari mendoakan Kidung Maria yang menjadi bagian dari Catena Legionis ini. Bagaimana itu tidak hanya sekedar menjadi doa, tetapi bagaimana itu menjadi ungkapan kita. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamat. Sebetulnya doa kakek nenek itu saja. Karena di balik ungkapan itu, kalau kita berani menyatakan ungkapan itu dengan jujur, di balik ungkapan itu ada cerita yang panjang. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamat. Karena kita begitu bersyukur untuk kehidupan kita di tengah-tengah mungkin hidup keluarga kita masing-masing, di mana tidak selalu berjalan dengan lancar, kita tetap mengalami Tuhan hadir di tengah keluarga. Maka perayaan hari ini mengajak kita semua untuk menjadikan doa Maria ini sebagai doa harian kita. Sambil kita menikmati, menyadari dan mensyukuri anugerah pertambahan usia ini, dengan kesadaran bahwa semakin kita bertambah usia, kita diberi kesempatan yang lebih oleh Tuhan untuk semakin mengasah kebijaksanaan di dalam hidup kita. Dan kebijaksanaan itu apa? Kebijaksanaan itu intinya adalah menyadari berkat Tuhan setiap waktu di dalam hidup kita. Kita bisa memoles diri kita untuk menutupi hal-hal yang berkurang seiring pertambahan usia kita. Rambut bisa disemir. Saya kemarin tersenyum juga dalam retret itu, karena sambil retret itu sambil mengamati romo-romo yang hadir juga. Dan romo yang sudah sepuh saya lihat, setahu saya romo ini usianya sudah hampir ya sudah lebih dari 2 kali usia saya. Rambutnya hitam sekali, ternyata disemir. Romo-romo pun ada yang begitu ya. Kita poles rambut kita yang memutih dengan semir. Saya pun sebetulnya kalau saya pelihara ubahnya sudah banyak, tapi saya kan selalu potong pendek terus, jadi tidak terlalu kelihatan. Kita bisa memoles hal-hal fisik seperti itu. Dan itu kadang-kadang membuat kita mengatakan, bahkan kadang-kadang ada resep yang mengatakan resep awet muda. Tidak ada, bohong itu resep awet muda itu. Tidak pernah ada yang namanya resep awet muda. Karena apa? Kita tidak bisa menipu diri kita, pertambahan usia kita. Mungkin yang awet muda hanya sekedar penampakannya saja bisa dipoles dengan tadi semir, ada yang bahkan operasi plastik. Tetapi dalam kenyataannya itu tidak pernah bisa ditipu oleh hal-hal seperti itu. Maka tidak ada istilah yang namanya awet muda. Tetapi meskipun usia bertambah, ada saja yang namanya orang tidak bijaksana selamanya. Bisa. Jadi kebijaksanaan itu bukan berjalan otomatis seiring dengan tambahnya usia. Tidak. Itu perlu diasah, dan salah satu cara mengasahnya adalah bagaimana kita bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena yang ada di dunia ini bukan awet muda. Adanya ada orang yang awetnya tidak bijaksana, awet dari kecil muda sampai orang tua tidak pernah menjadi orang yang bijaksana. Semoga kita tidak masuk di situ, tetapi dalam segala kekurangan dan kelemahan kita yang kita rasakan, kita semakin mensyukuri anugerah Tuhan karena kita diberi kesempatan yang lebih untuk semakin bisa menjadi bijaksana. Dan itulah
yang menjadi pujian dari kitab pengkhotbah bacaan pertama dan juga pujian Bunda Maria. Semoga pujian Bunda Maria itu juga bisa menjadi pujian untuk kita semua. Dan mari secara khusus pada hari ini kita mensyukuri apapun yang pernah kita jalankan di dalam hidup kita, hal-hal baik. Kita tidak usah berpikir itu menghasilkan buah atau tidak. Itu akan menghasilkan buah dengan sendirinya karena yang membuahkan itu akhirnya Tuhan sendiri. Banyak hal sudah Anda taburkan selama masa muda sampai hari ini, bahkan sampai hari ini pun masih. Nah, itu yang mau kita syukuri hari ini. Saya mau bersyukur untuk semuanya itu, untuk semua hal rahmat keselamatan yang pernah dihadirkan sejak Anda masih muda sampai hari ini. Sebagian juga masih tetap berperan di dalam gereja ini, dan itu menjadi bagian dari dinamika di paroki ini. Untuk itulah kita hari ini mau mensyukuri semuanya itu. Tetapi juga semoga masing-masing pada akhirnya nanti setelah kembali disemangati hidupnya untuk menjalani masa tua ini sebagai sebuah kebahagiaan. Karena apa? Anda diberi kesempatan yang lebih dibandingkan kami yang masih muda untuk mengasah kebijaksanaan itu dari waktu ke waktu. Saya katakan lebih karena pada kenyataannya sekarang usia sudah jauh melampaui kami yang masih muda. Kami yang masih muda belum tentu sampai pada usia yang sekarang Anda capai. Maka mari kita syukuri semuanya itu dan kita persembahkan kepada Tuhan.